Pratama Arhan resmi berpisah dengan Suwon FC. Indra Syafri ingin 2025 Indonesia mendunia. Ketum PSSI menghendaki Indonesia langganan Piala Dunia. Dewa 19 memutuskan untuk mengundurkan konsernya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, demi kelancaran laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain. Dewa 19 featuring All Stars berencana untuk menggelar konser pada 18 Januari 2025 di SUGBK, 2 bulan sebelum Timnas Indonesia meladeni Bahrain dalam laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, setelah disurati oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, dan demi menjaga lapangan serta rumput SUGBK yang bakal digunakan Timnas Indonesia, Dewa 19 menjadwalkan ulang konsernya menjadi 6 September 2025. Kami sama-sama takut bahwa rumput SUGBK akan rusak. Kami memiliki sama-sama kepedulian terhadap pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain, pada Maret 2025 di SUGBK, ujar Ahmad Dhani. Sementara, Ketua PSSI, Erick Thohir, menginginkan Timnas Indonesia konsisten lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Timnas Indonesia berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026. Garuda terus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Armada Sintayong itu menduduki peringkat ketiga grup C, tetangga kita seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi sudah konsisten. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea Selatan agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia, imbuh Erick Thohir. Erick Thohir menceritakan PSSI telah melakukan studi banding ke Belanda dan Jerman, serta berencana menggandeng Federasi Sepak Bola Korea, KFA, demi melakukan kerjasama. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya pikir ini sesuatu yang kami bangun dari manajemen di PSSI dan juga program jangka panjang untuk akar rumput. Kami punya benchmarking. Contohnya kami pergi ke Belanda untuk melakukan perbandingan, ujar Erick Thohir. Kami pergi ke Jerman tahun lalu, dan kita juga berencana pergi ke Korea Selatan untuk bertemu dengan KFA untuk menjalin hubungan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, ungkap Erick Thohir. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mempunyai sebuah harapan di tahun baru 2025, juru taktik asal Padang, Sumatera Barat, itu menginginkan sepak bola Indonesia mendunia. Harapan itu diucapkan Indra Syafri setelah melihat adanya kemajuan di persepakbolaan Indonesia pada 2024. Timnas Indonesia asuhan Sintayong berprestasi dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Tim Merah Putih saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menyisahkan 4 laga lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Nantinya akan terlihat di tahun 2025 apakah Timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Tak hanya Timnas Indonesia, Timnas U20 Indonesia juga mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia U20 2025. Garuda Muda akan tampil di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada Februari mendatang. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Yaman, Uzbekistan, dan Iran. Untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025, Timnas U20 Indonesia harus lolos ke babak semifinal. Ada juga Timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Asia U20 2025 pada April mendatang di Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia harus finish di posisi 4 besar apabila ingin lolos ke Piala Dunia U17 2025. Peluang itu bisa didapatkan hanya di tahun ini. Oleh karena itu, Indra Syafri berharap di tahun 2025 ini ada keberkahan bagi sepak bola Indonesia. Semoga di tahun 2025 bisa membawa suatu harapan baru, semangat yang baru, inovasi yang baru, kinerja yang baru, prestasi yang baru dalam kehidupan, dan juga persepakbolaan Indonesia mendunia, kata Indra Syafri. Klub asal Korea Selatan,
Suwon FC secara resmi mengumumkan bahwa tidak lagi bekerja sama dengan bek timnas Indonesia, Pratama Arhan. Selain Pratama Arhan, Suwon FC juga melepas dua pemain asing lainnya. Kedua pemain asing lainnya itu adalah Lachlan Robert dan Eljon Sota. Kepastian itu diumumkan Suwon FC dalam akun media sosialnya pada Rabu, 1 Januari 2025. Suwon FC mengucapkan rasa terima kasih kepada Pratama Arhan dan kedua rekannya itu. Kenangan indah di lapangan tidak akan dilupakan oleh Suwon FC. Pratama Arhan dan Eljon Sota merupakan pemain yang didatangkan Suwon FC pada musim 2024. Sedangkan untuk Lachlan Robert sudah bergabung bersama Suwon FC sejak 2021. Khusus untuk Pratama Arhan mulai bergabung bersama Suwon FC sejak 16 Januari 2024. Awalnya ada rencana Suwon FC untuk memperpanjang kontrak mantan pemain PSIS Semarang itu. Namun tampaknya batal karena Pratama Arhan ingin mendapatkan banyak menit bermain. Ya, selama membela Suwon FC, Pratama Arhan hanya bermain 2 kali. Pratama Arhan bermain saat melawan Jeju United dan Pohang Steelers. Itu pun dalam 2 pertandingan, Pratama Arhan hanya bermain selama 3 menit. Pratama Arhan tampaknya kalah bersaing dengan sejumlah pemain di Suwon FC. Ia pun harus kehilangan tempat bermain. Terima kasih kepada Nelson, Pratama Arhan, dan Eljon Sota yang sudah tidak lagi menjadi bagian klub. Kami tidak akan pernah lupa atas kinerja dan kerja kerasnya kepada pemain selama di lapangan, tulis Suwon FC. Sementara itu, kabar baik datang dari bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Mantan pemain PSM Makassar itu mendapatkan durasi perpanjangan kontrak dari klub Thailand, Port FC. Kepastian itu disampaikan secara langsung lewat akun media sosial Port FC. Port FC dengan bangga mengumumkan telah sepakat untuk terus bekerja sama dengan pemain berusia 26 tahun tersebut.